Hadirin jamaah rahimakumullah, baik untuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan ceramah ilmu agama yang akan disampaikan oleh guru kita Adaillah Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Nur Fadilah atau Ustadz nilai kepadanya Al-Waqt wali falia tafaddal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini mah begini ya. Gua kita. Langsung. Di sini. Maaf. Oh gini, siap di mana? Naruhnya? Di mana naruhnya? Oh, siap. Di luar. Oh, siap bagian. Udah. Balik kali. Net. Sudah. Lama kayaknya. Oh, jadi kayak pilot. Iya, penyanyi. Di sini ya, Guru. Mbak, izin ya, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai yang begitu banyak hadir, terutama para asatidz dari FS3G Forum Silaturahmi Salat Subuh Gabungan Kota Bekasi, yaitu ada Ketua FS3G Al-Mukarram Ayahanda Ustadz Haji Nanang Pramana dan sekjennya yang udah nggak asing lagi Al-Mukarram Al-Ustadz Akhina Kiai Haji Ahmad Maulana Sanin, yang sama kita hormati segenap para guru-guru yang lainnya. Ada Imam Besar Kiai Haji Ahmad Nasihin, dan juga hadir tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Jatiasi dan Bapak Lurah Kelurahan Jatisari, benar ya? Iya, dan segenap teman-teman tim ofisial dari FS3G yang udah melaksanakan streaming pagi hari ini melalui channel YouTube yang ada di sini. Silahkan di like, share, and subscribe, dan jangan lupa ya tombol loncengnya dipencet biar dapat notifikasinya. Dan segenap jamaah, para ibu bapak hadirin, terkhusus bil khusus Sahibul Bait nih, yaitu pengurus DKM Masjid Jami Nurul Huda beserta seluruh para panitia pembangunan Masjid Jami Nurul Huda ini. Insyaallah mudah-mudahan di pagi yang hari ini, pagi yang cerah, kumpul kita, hadir kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mempersingkat waktu karena tadi Sekjen FS3G sudah bisik-bisik melalui tim Halo bahwa jangan banyak-banyak, ini mah namanya kultum. Jadi kultum itu enggak banyak, karena kultum kuliah tunggu makan, karena pagi hari ini belum sarapan semua. Izin Pak Samad, saya menyampaikan bukan ceramah ini mak, karena di sini banyak banget kiai. Jadi kalau kiai diceramain sama kiai enggak mantep.
Jadi kalau ngasinin garemin air laut nggak pantas. Maka hari ini kita sama-sama muhadharah, kita sama-sama latihan pidato. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Allah bilang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan hijrah serta orang-orang yang melaksanakan jihad di jalan Allah, baik dengan harta mereka maupun jiwa mereka, a'zamu darajatan 'indallah, itu lebih tinggi derajatnya, lebih agung derajatnya di sisi Allah, dan mereka lah tergolong orang-orang yang beruntung. Hari ini momentum tahun baru Hijriah, momentum bulan baru, tahun baru, merupakan salah satu momentum buat kita semua sebagai umat Islam, bahwa peristiwa hijrah yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, Makkah sudah nggak aman. Ya Rasul, di kota Makkah ini kita selalu dinyinyirin. Di kota Makkah ini kita selalu dibully, dikatain, dihina, diteror, baik mental maupun fisik. Alangkah baiknya kalau kita berangkat hijrah ke Madinah." Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, belum waktunya dan belum ada perintah dari Allah melaksanakan hijrah." Maka setelah turun perintah hijrah, Rasulullah berpidato di hadapan para sahabat. Apa kata Rasul? "Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka kalian siap-siaplah berangkat lebih dulu ke Madinah." Sahabat yang lain nanya, "Ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan?" "Saya belakangan." "Kok belakangan ya Rasul? Enakan juga bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan enak, ongkos irit." Apa kata Rasulullah? "Kalau bareng-bareng terus kita nggak bakal aman." Kenapa? Karena target mereka kafir Quraisy ingin membunuh saya. Kalau bareng-bareng terus kalian nggak bakal aman. Kita dikejar-kejar terus. Kalian berangkat lebih dulu saja ke Mekah, ke Madinah. Biarin Mekah bahaya, saya tetap di Mekah. Yang mereka cari menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Dari model seperti ini udah paham kita bahwa Rasulullah mengepentingkan kepentingan umat. Maka Allah nyatakan orang-orang beriman itu yang melaksanakan hijrah. Kita pengen hijrah dari Mekah ke Madinah yang dilakukan Rasul, hijrah fisik. Tapi kita pengen hijrah mental, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik, supaya ada perubahan dalam diri kita. Artinya tahun baru ini harus menjadi tahun perubahan. Tahun 2024 harus menjadi tahun perubahan. Untuk apa? Untuk kepentingan umat dan bangsa kita. Ini bukan kampanye, tapi emang nyerempet. Artinya apa? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah beserta seluruh umat Islam, disambut di Madinah dengan kaum Ansor, diiringi dengan lagu nyanyian bacaan Tola'al Badru alaina hadroh bil dufub, dengan dufub ditabuhnya tuh, Masya Allah, harum mereka orang-orang Ansor. Maka hadroh ini artinya menghadirkan. Maka ketika kita mahadul qiyam, anak hadroh luar biasa bang, ketika baca marhaban ya nurul aini marhaban jaddal Husaini
Marhaban marhaban. Luar biasa anak hadroh yang megang bass dia tabu kencang banget. Wah, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Maka anak hadroh jangan macem-macem sama anak hadroh. Apa itu hadroh? Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah ketika mahadul qiyam hadir di tengah-tengah kita. Maka kalau ibu punya anak perawan didemenin sama anak hadroh, kasih aja. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama anak hadroh. Tahu sendiri kapalan semua tangannya, melintir ukuran. Nih hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Apa yang dibangun pertama kali di Madinah oleh Rasul setelah sampai di Madinah? Bukannya mall, bukan apartemen, bukannya kereta cepat yang sampai sekarang nggak kelar-kelar. Bukan rusunawa, bukan jalan tol, tapi yang beliau bangun di Madinah adalah masjid. Kenapa masjid? Karena masjid simbol demokrasi umat. Hari ini kita akan saksikan bersama peletakan batu pertama akan direhab habis ini Masjid Nurul Huda. Udah disaksikan Pak Camat, Pak Lurah. Insya Allah kalau udah camat datang, lurah datang, pembangunan lancar. Alhamdulillah. Karena mereka lah berdua yang punya kebijakan. Tanda tangannya proposal bawa ke saya tanda tangan, saya kucurkan anggaran. Insya Allah panitia aman tenang. Udah ada Pak Camat. Ini bukannya lagi emang lagi mau minta. Panitia rada takut barangkali saya yang ngomong Pak Camat. Tolong dianggarin. Ini merupakan salah satu masjid yang dibangun Rasulullah adalah Masjid Kuba. Di masjid bukan hanya tempat kita ibadah, sholat, zikir, bukan. Tapi Rasulullah bangun masjid itu dengan apa? Dengan bukan hanya tempat ibadah, tapi Rasulullah bangun masjid untuk tempat diskusi, tempat mencari ilmu, tempat kita bertukar pikiran, tempat Rasulullah mengatur strategi melawan kawan, melawan lawan. Maka hari ini insya Allah dengan orang-orang yang beriman, kita adalah orang yang beriman yang melaksanakan hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Hijrah berubah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Hijrah tahun kemarin mungkin rada malas sama ngaji, tahun ini rada getol. Tahun kemarin rada pelit sama pembangunan masjid, tahun ini rada-rada loncer. Jangan pelit, jangan medit, jangan koret. Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, nanti akan dibangunkan masjid di dalam sorga. Percaya? Mati dulu. Makanya hari ini kita saksikan nanti peletakan batu pertama dengan anggaran alhamdulillah kalau saya lihat udah banyak 1,2 M. Bang 1,2 M rapih udah ini mak, tinggal nambahin doang kita nyicil. Nah, kerjaan apapun yang berat kalau kita rame-ramein enteng bang. Bener dah, kerjaan berat apapun kalau rame-rame jadi enteng. Masing-masing sesuai kemampuannya melaksanakan hijrah, berbuat kebaikan untuk melaksanakan apa? Jihad di jalan Allah dengan harta. Dulu Nabi Allah Sulaiman mau mobilisasi massa bang. Nabi Sulaiman mau mobilisasi massa, ngumpul semuanya, datang semuanya tuh umatnya sampai binatang nyumbang juga. Luar biasa. Datang gajah nyumbang kebo, agak tanggung-tanggung. Kebo datang nyumbang kambing, kambing gak mau ngalah datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, burung kagak mau ngalah datang dia burung nyumbang belalang, belalang kagak mau ngalah nyumbang semut. Akhirnya semuanya nyumbang. Diskusilah ini antara gajah dengan belalang. Hei belalang, sumbangan lu kecil amat. Semut, gua nih sumbangan gua gede. Gajah sumbangannya kebo. Ngelihat Nabi Sulaiman ngelihat begitu, akhirnya gajah ditegur sama Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai gajah, al hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau gajah nyumbang kebo wajar. Kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar. Kenapa? Karena belalang kecil sumbangannya kecil. Yang gak wajar datang gajah nyumbang semut.
Bener kan bang? Duit banyak, harta banyak, rumah cakep, pangkat tinggi, datang proposal pembangunan masjid, ngasih celeng goceng, sial diangkalan tuh orang kaya. Luar biasa, semua berjuang sesuai kemampuan. Ustaz, saya kagak punya duit ini buat membangun masjid, bagaimana saya bisanya tenaga doang. Bantu dengan tenaga. Ustaz, tenaga nggak bisa, saya repot kerjaan banyak. Bantunya bisa pemikiran doang, ini bantuin dengan pemikiran. Ustaz, saya mau orang bego, emang kagak sekolah, saya mau orang geblek, nggak bisa dah pemikiran kali, saya mau bantuin doa aja. Doa bantuin. Ustaz, bantu doa juga nggak bisa saya. Udah bantuin diem aja. Udah kagak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak, doa kagak, ngomong mulu ngomong kerjaannya. Salah itu lo begitu, salah lo begitu. Yang benar bagaimana? Aku juga bingung. Ini yang model begini bang, ribet-ribetin doang. Manusia makro nih orang. Makanya kita kepengen berjuang, jihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa kita. Maka hari ini kita buktiin bahwa kita pengen ada perubahan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita semua mensyukuri nikmat dari Allah, nikmat kesempatan tahun baru dan bulan baru. Dan insya Allah selain kita bertasyakur, kita juga bertafakur, introspeksi sudah sejauh mana ibadah yang kita jalanin. Karena kita semuanya ini bakalan gak kekal di dunia, kita bakal pindah, bener bang? Mumpung ada kesempatan dikasih nikmat panjang umur, manfaatin. Karena kita semua pengen pulang. Pulang itu supaya bawa bekal. Bekal yang baik adalah ketakwaan kita. Kalau sekarang kita dikasih nikmat kesempatan, diberikan bulan baru, tahun baru, masih kita jalanin, tapi perubahan diri kita nggak ada. Mengaji rada bagat, kumpul di pengajian rada ogah, bisanya nyinyir doang, nyinyir mulu ngatain. Ya bang, ada yang modelnya begitu. Kenapa? Karena kita butuh apa? Dan yakin bahwa kita pasti bakal pulang ke rahmatullah. Nih kita semua kan lagi nyari bekal. Cuman kan kita kalau nyari bekal yang banyak. Supaya apa? Supaya husnul khotimah, itu doang. Orang yang pinter, orang yang berhasil itu orang yang dapat husnul khotimah. Maka kita lagi nyari buat bekal husnul khotimah. Ini semuanya kita nggak tahu bang. Apalagi sekarang yang namanya kematian gampang banget mati. Apalagi yang muda-muda lagi ngetren ini, baik-baik bang. Yang muda pada berangkat duluan. Ya begitu namanya mati, misteri, kita nggak tahu bang. Misteri emang begitu. Kadang ada orang udah pengen banget mati, kagak mati-mati. Udah jadi kembang balai. Di balai aja. Makan udah disuapin, cebok udah dicebokin, dilapin. Kalau pagi-pagi dikeluarin, didorong, dijemur. Keluar kamar sama anaknya, ntar dimasukin lagi jam 9. Pernah tuh anaknya lupa ngangkat. Pagi-pagi dia jemur, dia keluarin, Allah lupa aja main HP, aja main game. Kagak tau, ya Allah babak lupa keangkat. Akhirnya babanya angus kering. Ada yang udah pengen banget mati bang, kagak mati-mati. Ada orang yang pengen banget kita sumpahin tuh dia kagak mau mati, enggak mati-mati. Ada yang ngomong, saya heran ya sama ibu-ibu pengajian, kok demen banget datang ke pengajian. Ada yang ngomong begitu, kita pengen banget dia mati, kagak mati-mati. Ya kan ada. Kenapa? Karena dalam diri kita, hidup kita macam-macam kan manusia. Dalam pergaulan teman sahabat, ada yang ketika kita kumpul temen nih bang, kalau kita kumpul temen, ada yang kalau kumpul nih kita rindu, ya Allah enak nih kalau ada si Anu datang kita kongkok. Tapi ada temen yang kita lagi ngomong enak-enak, kongkok dia nyampe. Apa? Ya dia nyampe. Ya dipakai nyampe lagi. Udah ribet dari urusan itu bang. Kenapa ada yang model-model? Maka kita kepengen semuanya, pengen apa sih? Nyari bekal. Bekal yang terbaik, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Ini kita momentum bang. Bulan baru, tahun baru, ada rasa syukur, buktikan dengan ibadah dan taqarrub dengan bertafakur, introspeksi bahwa kita semua pasti bakal nyusul mereka yang udah pada pindah dari dunia ke alam barzah.
Tidak lain adalah salah satunya apa? Salah satunya ayo sama-sama kita kepengen bang memberikan sebagian harta kita, rizki kita buat membangun Masjid Nurul Huda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya akan terus ngikut amalan kebaikan-kebaikan seorang mukmin setelah dia meninggal dunia. Di antaranya Rasul bilang ilman nasyarah, ilmu yang senantiasa diamalkan buat orang banyak. Yang kedua kata Rasul awwaladan sholihan tarkahu, dia meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang soleh. Dan yang ketiga kata Rasul, salah satunya amalan kebaikan nyusul terus setelah kita meninggal dunia, yaitu man bana masjidan. Insya Allah dengan dia membangun masjid, dengan niat kumpul sedikit demi sedikit, Masjid Nurul Huda insya Allah menjadi masjid yang terbaik. Alhamdulillah. Karena membangun masjid bukan hanya dengan simsalabim abrah kedabrah bruk kubah nyampe, enggak. Tapi dengan apa? Usaha dan ikhtiar kita dibarengi dengan doa. Ada pemangku kejabatan, ada yang memegang kekuasaan, ada pemerintah kita, aparat kita, insya Allah. Kenapa? Karena anggaran yang ada di desa, yang ada di kota, yang ada di kelurahan, di kecamatan, ada anggaran pembangunan itu. Maka kita kudu tahu anggaran. Jangankan kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Masya Allah Pak, luar biasa. Kalau kita ngambil dana dari Kabupaten Bekasi, saya orang Kabupaten Bekasi, hampir itu 10.000 pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang ada di Bekasi. Apa yang terjadi? Ternyata diteliti setiap tahunnya dana dari CSR itu hampir 10 triliun dari perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kenapa? Rakyat masih susah, bener bang? Dibikin program rutilahu, rumah tinggal layak huni 25 juta, potong sunat, potong sunat, potong sunat, potong, akhirnya dapat sekian, akhirnya tuh rumah mangkrak jadi kagak. Bener kagak? Bener kan? Ini yang terjadi. Karena kita kepengen ada transparansi semuanya. 10 triliun dana itu kemana dana CSR buat kita. Bahkan bikin proyek yang kagak-kagak. Bikin proyek, bikin WC hampir 250 juta. WC doang. WC. Nih dengerin ya. Ini kan live streaming nih. Woi ya. Iya Masya Allah. Apalagi bicara Indonesia. Negara besar kaya dan besar. 17.000 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang bang. Kalau 2 nambah banyakan lagi tuh. Bu Allah kaya. Laut kita paling kaya Indonesia. Pasir laut kita bisa nguruk Singapura. Ikan laut kita paling banyak bang. Masya Allah. Yang namanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia nyolong pakai kapal pabrik. Turun kapal ke laut, disedot tuh ikan, keluar tuh ikan udah di kaleng. Jadi sarden. Lah kita gini hari masih neger kalah kita sama Jepang. Itu namanya kapal pabrik. Banyak ikan kita bang, paling banyak ikan kita. Saya punya teman orang Madura, nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap bang sama polisi Malaysia. Ditanya, sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Tuh jawabannya, saking banyaknya ikan kita. Luar biasa Indonesia mbak, kaya dan besar. Minyaknya bawahnya ada minyak tanahnya, minyak ada nikel, uranium, ada lagi emas, ada timah, macam-macam. Atasnya kelapa sawit, luar biasa. Indonesia kaya, Bekasi kaya. Kenapa rakyatnya miskin? Ayo dah, satu salah urus. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum kayak pisau. Pisau kan tajamnya ke bawah bang, ketumpul atas tumpul, ke bawah tajam pisau. Giliran rakyat kecil berbuat salah, buru-buru ditegakin tuh hukum. Giliran dia yang pada ngambilin makanin duit rakyat baru korupsi itu ya koruptor suek banget ya, nggak diapa-apain.
Bener bang, kita pengen ada perubahan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini salah satu jargon yang saya ungkapin, bahwa kita pengen adil semua dalam segi sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama Bekasi dan kota. Jadi ini bukan kampanye, karena ini belum boleh kampanye. Karena kampanye tidak boleh, larangan kampanye menurut Panwas. Pertama, berkampanye di tempat ibadah, itu enggak boleh. Yang kedua, kampanye di tempat instansi pemerintah, enggak boleh. Ini tempat ibadah, masjid, jadi enggak boleh kampanye, enggak boleh kampanye. Kita kepengen pokoknya ntar 2024 sesuai amanah dari Bapak Camat kita beda boleh, marahan jangan. Bener Pak Camat? Beda boleh, marahan jangan. Lu milih siapa besok? Gue sih milih yang ono. Nggak apa-apa, gue sih milih dia. Gue ya udah, lu lewat sono, gue lewat sini, ntar kita ketemu di sono. Kan cakep begitu bang, biarin nggak ngapa-ngapa. Yang penting bangsa negara kita aman, kondusif, pemilu kita insya Allah. Pokoknya intinya negara Indonesia agar sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Kita kepengen agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Lu singkat dah tuh. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat kesejahteraan semua itu ya. Mudah-mudahan nggak nyebut nama kan saya. Oke guys, nggak nyebut nama, lu yang pada nyebut. Dah ini aja ya, insya Allah kita orang-orang yang tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah, dan insya Allah kita orang-orang yang beruntung jadi orang yang melaksanakan hijrah, jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Insya Allah kita semua tergolong orang-orang yang beruntung, amin ya robbal alamin. Itu aja pesan singkat, karena memang udah di WA barusan dari sekjen kita, dah habis 6:30. Nggak boleh karena takut nasi uduk kerupuknya ulet, itu kata beliau. Dan juga masih ada kegiatan, kita akan peletakan batu pertama di sana, nanti akan disaksikan oleh Bapak Camat dan Bapak Lurah kita. Insya Allah dengan hadirnya kita mulai dari FS3G, mulai subuh ini yang kita baca semuanya ini merupakan wasilah untuk memberikan kemudahan kelancaran pembangunan Masjid Jami Nurul Huda. Insya Allah selesai cepat, insya Allah anggaran 1,2, ada tambahan lagi, pasti akan membengkak itu anggaran. RAB-nya silakan dirancang, dikasih ke saya, ntar saya sampaikan ke camat. Insya Allah Pak Camat akan memberikan sedikit dari instansi lain, dari pribadi lain. Pokoknya palak-palakin aja, enggak ngapa-ngapa. Iya, orang malakin karena diajarin cuma 2 dulu saya di sekolahan, yaitu ilmu falak sama ilmu mantek. Jadi makanya kalau ada pemerintah nih, camat, lurah, kalau dia semua saya palak-palakin, itu ilmu palak. Saya palak-palakin buat kebangunan umat insya Allah. Dan juga kita pakai ilmu mantek, kita pantek aja dia, jangan kemana-mana. Nah itu aja, insya Allah. Mudah-mudahan kita doain Pak Camat, Pak Lurah, Pak Sehat, panjang umur berkah. Insya Allah diprioritasin untuk pembangunan Masjid Nurul Huda, karena proposal udah dibentuk ya guru, udah ya. Alhamdulillah tuh, apalagi udah ya, dah itu aja barangkali jadi Pak Camat mulu yang kena. Dah mudah-mudahan insya Allah semua yang dengar, para netizen, para penonton yang udah like, share, subscribe ya hari ini channel YouTube dari FS3G yang udah di streamingin ini, masya Allah. Ayo silakan untuk donasi bantuan buat Masjid Nurul Huda ya, tertera di rekening di bawah ini ya, tuh lihat aja, baca ya. Udah ada kelihatan belum guru? Belum ya? Belum ya. Ya lagi begini aja saya. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya Allah berikan kelancaran, kemudahan. Doain FS3G terus akan semangat, kompak dan selalu solid dan menghadapi milad FS3G yang ke-28 ya Ji ya. 28 insya Allah besok bahkan hadir semuanya ulama dan habaib se-Jabodetabek akan kumpul semua. Kita kumpulin aja ulama sama habaib, ntar mau pulang kita bingung panitia ngamplopinnya bagaimana ya. Girang sih pada datang, cuman panitia bingung. Haji Amar sekjen ini bagaimana dia pada kumpul, girang sih girang, pulang puyeng palanya dia. Nah ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kita baca Fatihah terakhir, doa buat kita semua senantiasa Allah panjangkan umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita, para habaib kita, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua, dan insya Allah semua
Enggak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.